Shalom, selamat beraktivitas di sepanjang hari ini. Mungkin saudara sedang ada kegiatan di luar, saudara sedang ada kegiatan di rumah, dalam segala aktivitas Anda. Saya percaya apapun yang Anda lakukan senantiasa ada di dalam kemuliaan Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam program Pastor Talk di hari ini. Dan tema atau judul yang saya bawakan adalah tentang kerja sebagai ibadah, bukan sekedar cari uang. Ya, siapa yang tidak paham tentang dunia kerja? Saya pikir semuanya familiar dengan dunia yang disebut dengan dunia pekerjaan. Coba kita lihat dulu di dalam Kolose 3 ayat 23 sampai 24 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Banyak orang menganggap pekerjaan itu hanyalah sebagai kewajiban atau adalah sebagai cara seseorang dalam mencari nafkah. Tetapi firman Tuhan mengajar kita untuk melihat pekerjaan itu sebagai bagian daripada ibadah. Itu adalah sesuatu yang rohani, itu adalah sesuatu yang mulia bila mana dilakukan dengan benar. Pelajaran pertama adalah hari ini Tuhan adalah pemberi panggilan kerja. Garis bawahi di sini. Kalau kita melihat di dalam Kejadian pada pasal 2 ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Atau dengan kata lain, Adam ditempatkan di taman tersebut bukan untuk tiduran, bukan untuk istirahat, selfie, wifi bersama seluruh penghuni kebun binatang itu gitu istilahnya. Tapi di sana dia diperintahkan Tuhan untuk mengusahakan, memelihara taman itu. Artinya bahkan sebelum manusia pertama ini jatuh dalam dosa, Tuhan sudah atau telah memberikan pekerjaan. Dengan kata lain, kerja itu bukan kutuk. Kerja itu adalah panggilan ilahi. Nah, artinya apapun jenis pekerjaan Anda, entah itu kantoran atau mungkin pedagang, pengusaha, guru, seniman, ibu rumah tangga, dan yang lainnya, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan telah menempatkan Anda di sana. Jadi Anda ada di sana bukan kebetulan, pasti ada maksud dan rencananya Tuhan. Yang kedua adalah bekerjalah untuk Tuhan, bukan hanya bos di dunia. Kebanyakan orang kalau ada bosnya rajin banget gitu. Kalau ada pimpinan rajin, kelihatan kerja. Tapi kalau nggak ada yang ngawasin, nggak ada supervise, nggak ada manajer, nggak ada owner, nggak ada bosnya, biasanya jadi berbeda. Biasanya saudara. Dalam Kolose 3 ayat 23 dikatakan, bekerjalah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Alkitab telah menuliskan ini. Bekerjalah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Itu berarti sikap hati kita dalam bekerja itu akan menentukan nilai kekekalan daripada pekerjaan itu. Yang kedua, kalau kita bekerja hanya demi gaji dan kepuasan diri, ya maka kita akan kehilangan daripada nilai rohaninya ketika kita bekerja di tempat tersebut. Atau dengan kata lain, tapi kalau kita bekerja dengan integritas, kita bekerja dengan excellence, maka sebagai persembahan bagi Tuhan, maka itu akan menjadi sebuah ibadah yang menyenangkan di hadapan Tuhan. Nah, kita masuk poin yang ketiga. Tuhan itu memberi upah yang kekal. Karena kalau setiganya kita lanjutkan dari ayat yang ke-23 tadi, sekarang masuk 24, dan dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Jadi bukan hanya sekedar gaji bulanan, Tuhan juga punya upah surgawi untuk mereka yang bekerja dengan hati hamba. Lalu Tuhan juga tidak pernah lalai dalam mencatat setiap keringat dan kesetiaan anak-anaknya di marketplace. Nah, berarti di sini kita bisa pahami, lakukan setiap tugas dengan penuh semangat. Lakukan setiap tugas dengan penuh semangat, excellence, dan di dalam hati yang menyembah. Kenapa? Karena Tuhan memperhitungkan segala sesuatunya, semua hal itu. Dia mau melihat bagaimana semangat excellence kita, bagaimana
kondisi hati kita di dalam melakukan segala sesuatunya. Dan poin yang keempat, artinya gini, kerja yang menjadi kesaksian. Ini penting sekali, kerja yang menjadi kesaksian. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Dunia melihat Tuhan itu melalui kerja kita. Jadi Tuhan bisa dilihat oleh orang lain dari cara kita bekerja. Makanya dunia ini melihat gaya kerja kita, etos kerja kita, kejujuran kita, tanggung jawab kita. Di area-area ini kira-kira kita bisa survive gak? Bisa menunjukkan gak bahwa orang bisa melihat Tuhan di dalam hal-hal tadi kita sebutkan? Dan ingat baik, kerja yang baik adalah bentuknya kesetiaan. Makanya bekerjalah dengan cara yang membuat orang bertanya, apa yang berbeda darimu Tuhan? Nah itu dia. Lalu Anda bisa berkata, aku bekerja untuk Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Jadi saudara bisa melihat di sini. Saya tutup, saya closing di bagian akhir ini. Berarti kerja itu adalah altar penyembahan. Kerja bukan sekedar cari uang. Kerja adalah ibadah kita sehari-hari. Meja kerjamu itu adalah altar. Komputer, entah itu adalah hammer palu di depan Anda, buku, mesin kasir, whatever alat yang dipakai untuk bekerja, semua itu bisa jadi alat penyembahan di hadapan Tuhan. Ketika kita melihat pekerjaan sebagai ibadah, maka kita akan bekerja dengan sukacita, berintegritas, dan dengan semangat yang berbeda dari kebanyakan orang. Ini yang menjadi perbedaannya orang-orang yang menyembah Tuhan, yang hidupnya mengandalkan Tuhan. Nah saudara, sebagai pertanyaan penutup adalah, apakah kita masih melihat pekerjaan hanya sebagai beban atau berkat? Ketika engkau bekerja, ada capek nih, terpaksa saya harus bekerja, kalau enggak saya enggak punya uang dan lain sebagainya. Apakah saudara melihat pekerjaan hanya sebagai beban atau berkat? Yang kedua adalah, apakah kita bekerja dengan kesungguhan sebagaimana kita mengerjakannya untuk Tuhan atau untuk bos, untuk pimpinan yang datang? Dan yang ketiga, apakah cara aku bekerja itu adalah cara-cara yang dapat memuliakan nama Tuhan? Nah, ketika saudara memiliki jawaban yang sesuai dengan apa yang ditanyakan pada bagian yang terakhir ini, saudara akan bisa merubah apa yang tidak tepat, apa yang tidak benar. Anda mulai belajar untuk tinggalkan. Sebab pada prinsipnya Tuhan kita Tuhan yang tidak pernah membuang, Tuhan kita Tuhan yang tidak pernah menyakiti. Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu menjaminkan. Dia datang bagi kita, Dia menjaminkan kehidupan kita, Dia yang mengatur segala sesuatunya, dan Dia jugalah yang membuat kita berhasil dalam segala sesuatu yang kita kerjakan. So, selamat beraktivitas di sepanjang hari ini. Jangan lagi menjadi beban apa yang saudara kerjakan, tapi bekerjalah dengan penuh sukacita. Karena Tuhanlah yang menempatkan Anda untuk masuk di area-area tersebut. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom.